Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ramadan. Saya mahasiswa Politeknik Sukabumi dari Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja transmisi otomatis pada sepeda motor matic. Transmisi adalah suatu komponen yang berfungsi memindahkan tenaga mesin ke roda dengan pengaturan torsi atau momentum yang sesuai dengan beberapa kondisi. Kalau disederhanakan, transmisi ini menjadi penyalur tenaga mesin. Namun bukan hanya sebatas menyalurkan, tapi penyalur ini juga memperhatikan kondisi roda. Apakah sedang berada pada tanjakan atau turunan, ataupun saat roda akan bergerak, sehingga mesin tidak terpengaruhi oleh kondisi jalan. Fungsi transmisi secara umum adalah menyalurkan tenaga mesin ke roda, memperbesar momen mesin agar kendaraan mampu bergerak di awal, memperkecil momen agar kendaraan mampu bergerak dengan kencang. Selanjutnya, transmisi otomatis. Untuk motor jenis skutik atau skuter matic menggunakan transmisi berjenis SPT. Transmisi ini bekerja dengan menggunakan dua buah roda gigi yang memiliki diameter yang bervariasi. Selanjutnya, prinsip kerja transmisi otomatis pada sepeda motor matic. Transmisi otomatis pada motor matic menggunakan tipe SPT, Continuously Variable Transmission, yang artinya transmisi yang memiliki perbandingan bervariasi secara berkelanjutan. Prinsip kerja transmisi SPT adalah dengan menggunakan dua buah roda gigi yang disatukan dengan sebuah pibel. Di sini diilustrasikan dengan roda gigi pada sepeda motor. Kalau diameter roda gigi kayuhannya itu lebih besar daripada gigi di roda belakang, maka sekali ayunan roda bisa berputar 2 hingga 3 kali. Namun ayunan roda pada pedal akan terasa berat. Sebaliknya, ketika diameter gigi kayuhan lebih kecil, maka butuh ayunan pedal lebih banyak agar sepeda bisa berjalan dengan kecepatan sama, namun ayunan yang ini terasa sangat ringan. Lalu, pada ketika mesin mati, maka diameter drive gear mengecil dan diameter driven gear membesar, sehingga ketika mesin hidup, motor bisa langsung berakselerasi karena perbandingan gigi besar. Namun ketika RPM mesin naik, drive gear akan membesar dan driven gear otomatis mengecil, sehingga perbandingan gigi semakin berkurang. Selanjutnya, komponen transmisi otomatis sepeda motor. Di sini ada beberapa komponen yang terdapat pada satu set SPT pada sepeda motor, antara lain primary gear. Gigi primer berperan sebagai drive gear yang terhubung langsung ke crankshaft. Lalu ada weight atau ruler pemberat. Ruler adalah komponen pemberat yang berperan dalam pengubahan diameter drive gear. Primary gear shaft. Poros pada gigi primer berfungsi untuk menghubungkan putaran dari crankshaft mesin ke gigi primer transmisi. Secondary gear. Gigi sekunder merupakan roda gigi yang berperan sebagai driven gear. Lokasinya ada di belakang, tepatnya di dekat roda belakang. Pibel, sebuah sabuk karet khusus yang digunakan untuk menghubungkan gigi primer dan sekunder. Return spring, pegas spiral yang terletak di dalam gigi sekunder, fungsinya untuk mengembalikan diameter gigi sekunder agar kembali membesar ketika mesin mati. Secondary gear shaft,
Poros yang digunakan untuk menghubungkan putaran dari gigi sekunder ke sistem kopling sentrifugal. Sentrifugal closed disc adalah mekanisme kopling otomatis yang bekerja menggunakan gaya sentrifugal. Bentuk kampas kopling ini mirip sepatu rem tromol. Yang terakhir ada cloth housing, merupakan rumah kopling. Apabila kampas kopling bentuknya seperti sepatu rem tromol, maka cloth housing berbentuk seperti tromol rem. Selanjutnya, cara kerja transmisi otomatis pada sepeda motor matic. Cara kerja transmisi otomatis pada sepeda motor matic dibagi menjadi 4, yakni 1. Pada ketika mesin mati. Dalam posisi mesin mati, crankshaft tidak dalam posisi berputar, sehingga otomatis roller pemberat pada drive gear berada pada posisi bawah, sehingga celah pada drive gear melebar dan diameternya menjadi lebih kecil. Yang kedua ada ketika mesin idle atau mesin hidup. Ketika mesin hidup dalam putaran idle atau stasioner, crankshaft berputar, akibatnya drive gear juga berputar. Karena terdapat P-bell yang menghubungkan drive gear dan driven gear, maka driven gear juga ikut berputar. Namun sebelum mesin dihidupkan, diameter drive gear lebih kecil dibandingkan diameter driven gear. Otomatis terjadi perbandingan gigi yang besar. Hal ini membuat putaran driven gear jauh lebih lambat. Yang ketiga, ketika putaran lambat. Ketika mesin digas dalam putaran lambat 1500 sampai 2500 rpm, maka putaran crankshaft akan menjadi lebih cepat dan putaran drive gear yang terhubung ke crankshaft pun menjadi lebih cepat. Hal ini membuat gaya sentrifugal pada roller semakin besar. Gaya sentrifugal adalah gaya keluar dari poros putaran. Akibat gaya sentrifugal ini, roller mendorong primary sliding sheave untuk menyempit sehingga diameter drive gear menjadi lebih besar. Yang keempat, ketika putaran tinggi. Ketika putaran mesin semakin tinggi, maka putaran drive gear juga semakin tinggi, sehingga gaya sentrifugal yang dialami oleh roller semakin besar. Hal itu menyebabkan tekanan roller terhadap primary sliding sheave semakin kuat. Hasilnya diameter drive gear semakin membesar. Semakin membesarnya diameter drive gear membuat diameter pada driven gear semakin mengecil. Hal tersebut semakin memperkecil perbandingan gigi, bahkan pada beberapa kasus perbandingan giginya kurang dari 1, atau diameter drive gear lebih besar daripada driven gear. Sehingga penambahan putaran pada driven gear 2 kali dari penambahan RPM mesin. Hal itu membuat akselerasi motor matic sangat kencang. Demikian penjelasan tentang sistem transmisi otomatis pada sepeda motor matic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.